Assalamualaikum Ayah Sofia. Assalamualaikum Alhamdulillah. How are you today? I hope all of you always fine. Amin. Well, as usual, before we start our lesson today, let's pray together. Raise your hand. Doa for study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Good job. Okay, today we are going to learn Unit 3 again in Lesson 2. In this lesson, we are going to learn what are the parts of plants. Apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan atau tanaman? First, let's talk about plants need. Nah, pertama-tama kita bahas tentang kebutuhan dari tumbuhan. Apa saja teman-teman? Plants need water, air, and also sunlight to live and grow. Nah, tumbuhan memerlukan air, udara, dan juga cahaya matahari. Plants need sunlight to grow and to make a food. Nah, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya. And the food consists of nutrients that can make a plant grow. Nah, jadi makanan yang dibuat itu mengandung nutrisi agar tanaman tersebut bisa tumbuh. And next, let's learn parts of plants. Yuk kita belajar bagian-bagian dari tanaman. Teman-teman bisa lihat ya di gambar. Plants have parts that help plants get what they need. Nah, tanaman memiliki bagian-bagian yang dapat membantu tanaman mendapatkan kebutuhannya. The parts include roots, stem, leaf, and seed. Nah, bagian-bagiannya meliputi akar, batang, daun, bunga, dan juga biji. Oke, first let's talk about roots. Yang pertama, akar ya. Roots grow into the soil. Nah, akar tumbuh dari tanah. Roots hold the plant in the soil. Nah, akar juga menahan tanaman dari tanah. Roots move water and nutrient from the soil to another part. Nah, akar juga menyerap air dan nutrisi yang didapat dari tanah dan dibagikan ke bagian lainnya. And the second is stem. Nah, setelah akar ada batang. Stems carries water and nutrient to the leaves. Nah, setelah tadi akar menyerap nutrisi dan juga air, lalu batang membawa air dan nutrisi tersebut ke daun. And the stem also hold up the plants. Nah, karena adanya batang, maka tumbuhan bisa berdiri sampai atas ya teman-teman. And next is leaf, yaitu daun. Green leaf take in sunlight and air. Nah, daun menyerap sinar matahari dan juga udara. They use sunlight, air, and water, and also nutrient to make food for plant. Daun menggunakan tadi cahaya matahari, air, dan juga udara untuk membuat makanannya. Nah, teman-teman tahu nggak disebut proses apa saat pembuatan makanan pada tumbuhan? Ya, fotosintesis, yaitu memerlukan sinar matahari, air, dan juga udara. And last is flower. Some plants have flower. Beberapa tanaman atau tumbuhan memiliki bunga. Flower makes seed. Nah, bunga juga bisa membuat atau menghasilkan benih atau biji. Seed can grow into new plants. Nah, benih tersebut bisa tumbuh menjadi tanaman baru. And the next is seed plants.
Most plants are seed plants. Nah, kebanyakan tumbuhan itu tumbuhan yang berasal dari biji atau benih. Seed plants make a seed and grow from seed. Nah, tumbuhan yang berasal dari benih itu juga menghasilkan benih dan tumbuh dari benih. And some seed have flower. Dan beberapa benih juga memiliki bunga. And also not all seed plants have flower. Dan ada juga ya benih atau biji yang tidak memiliki bunga. But they have cones. Tapi mereka memiliki tunas. Nah, the cones protect the seed, and when the seed fall to the ground, the cones open. Nah, jadi tunasnya itu melindungi benihnya. Nah, ketika tunasnya itu jatuh, maka benihnya akan terbuka dari dalam. Alright, that's lesson 2. Now let's move to the lesson 3. Selanjutnya kita pindah ke pembelajaran ketiga ya teman-teman. In the lesson 3, we are going to learn where do plants and animals live. Di mana sih tanaman dan hewan hidup? Teman-teman tahu disebut apa tempat tinggal hewan dan tanaman? Ya, habitat atau habitat. Habitat is the place where a plants or animals live. Habitat adalah tempat di mana tumbuhan dan hewan hidup. Plants and animals live in different kinds of habitat. It can be hot or cold. Nah, hewan dan juga tumbuhan hidup di berbagai jenis habitat. Bisa panas dan juga bisa dingin. And also habitat can be wet or dry. Dan habitat juga ada yang kering dan juga yang basah. Plants and animals can only live in habitat that meet their needs. Nah, jadi tumbuhan dan hewan hanya dapat hidup di habitat yang memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ikan bisa nggak hidupnya di darat? Tidak bisa karena ikan memerlukan air untuk hidup. Jadi ikan harus tinggal di air, contohnya seperti laut atau rawa ya teman-teman yang terdapat air. Let's learn some kinds of habitat. Yuk kita belajar ada habitat apa aja sih? The first is forest. Ya, teman-teman tahu? Hutan. Forest is a habitat where plants and animals get what they need. Nah, hutan adalah salah satu habitat tempat tumbuhan dan juga hewan dapat memenuhi kebutuhannya. They get air and water and also space to live. Nah, mereka mendapatkan udara, air, dan juga space atau ruang untuk mereka hidup. Plants get light and nutrient from the soil. Nah, tanaman mendapatkan cahaya dan juga nutrisinya dari tanah. And for animals, dan buat hewan, animals can find shelter. Teman-teman masih ingat apa itu shelter? Ya, tempat berlindung. Animals can find their shelter under the tree and they also can eat plants or other animals. Nah, mereka bisa tinggal di bawah pohon dan juga memakan makanan yang ada di hutan atau hewan lain yang ada di hutan. The next habitat is ocean. Teman-teman tahu apa ocean? Ya, samudra atau lautan. An ocean has salt water. Nah, lautan ini memiliki air asin atau memiliki air yang asin. And many different plants and animals live in ocean. Nah, banyak juga tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di lautan. And they get what they need from their habitat. Nah, mereka juga mendapatkan apa kebutuhan mereka di lautan tersebut. For example, these fish find the food that they need in the coral reef. Nah, ikan-ikan ini mencari dan menemukan makanannya yang mereka butuhkan di terumbu karang. Teman-teman bisa lihat ya di gambar.
And the next is, teman-teman bisa lihat di gambar, apa artinya? Ya, gurun pasir. Desert are dry habitat. Nah, gurun pasir ini adalah habitat yang kering. And some plants and animals can live in the desert. Beberapa tumbuhan dan hewan dapat hidup di gurun pasir. Food and water can be hard to find in the desert. Nah, makanan dan juga air sangat sulit ya teman-teman ditemukan di gurun pasir. The example of living things that can live in the desert is cactus and camels. Nah, contoh makhluk hidup yang dapat hidup di gurun pasir yaitu adalah kaktus dan juga unta. Cactus can hold water in their stalk and root. Nah, kaktus dapat menyimpan air di batang dan juga akarnya. And for the camels, dan untuk unta, the fat in its hump help a camel live in dry place. Nah, sedangkan untuk unta, lemak yang ada di punuknya membantu unta untuk tetap bertahan dan menyimpan air di punuknya. And the next habitat is wetland. A wetland is a moss covered with water. Nah, wetland adalah lahan basah yang sebagian besar tertutup oleh air. Teman-teman bisa lihat contohnya di gambar. Plants that need a lot of water grow in a wetland. Nah, tanaman yang membutuhkan banyak air dapat tumbuh di lahan basah. Plants and animals depend on one another to get what they need in wetland. Nah, tumbuhan dan hewan bergantung satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan di lahan basah. Contohnya, animals eat plants or other animals in wetland. Nah, hewan memakan tanaman yang ada di lahan basah atau memakan hewan lainnya. For example, this alligator eat fish that live in the water. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada alligator. Nah, dia dapat memakan ikan yang hidup di air untuk memenuhi kebutuhannya. The last is rainforest. Apa itu rainforest? Hutan hujan. A rainforest is wet habitat too. Nah, hutan hujan juga adalah habitat yang basah. It gets a lot of rain and many trees grow tall to get sunlight. Nah, banyak pohon yang tumbuh tinggi untuk mencari sinar matahari. And it means the short plant only get little or no sunlight. Nah, itu berarti tanaman yang lebih pendek hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. And many different animals live in the rainforest and they find food and shelter also in that place. Nah, banyak juga ya teman-teman hewan yang dapat hidup di hutan hujan dan mereka juga mencari makanannya di hutan tersebut. Okay, that's all about Unit 3 and Lesson 2 and 3. After this, don't forget to access your e-learning, check your homework, do and submit it before the due date. Okay, thank you so much for today. As usual, before we close the class, let's sing together. Start from Pinky, Ringman, and Tallman. Let's count it. 1, 2, 3. It's time to say goodbye. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap your hand with me. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.